Hilda. Hero yang satu ini merupakan hero yang bisa dibilang multitalenta karena dia dapat berperan sebagai tank ataupun fighter. Tapi, di balik kekuatan hebatnya tersebut, Hilda memiliki kehidupan yang cukup menyulitkan loh. Singkat cerita, terdapat daerah yang tidak subur di belahan dunia ini yang bernama Western Megalith. Daerah tersebut sangat gersang sehingga tanaman sulit untuk tumbuh di daerah ekstrim seperti ini. Hanya ada bebatuan besar dan semak-semak yang menghiasi daerah ini. Tempat tersebut adalah kampung halaman dari Hilda. Tempat di mana sayuran dan air menjadi barang yang sangat berharga dan langka. Hal itu membuat seluruh penduduk klan Hilda harus menjadi pemburu hewan liar untuk mendapatkan daging sebagai makanan utamanya. Hilda terlahir sebagai pemburu yang handal dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin dari kelompok pemburu yang ada di klannya. Dia berhasil memimpin rakyatnya untuk mendapatkan makanan yang melimpah dan dijadikan persediaan makanan bagi klannya. Namun, suatu hari muncul kekuatan misterius yang berbahaya yang menyelimuti tempat perburuan mereka. Semua hewan liar yang terkena kekuatan misterius tersebut menjadi sangat buas dan berbahaya. Bahkan, semua hewan itu balik menyerang klannya Hilda. Warga menjadi terancam karena sumber makanan satu-satunya milik mereka menjadi sulit untuk didapatkan. Pendeta desa juga mulai meramalkan bahwa Western Megalith juga akan hancur dalam waktu dekat. Hal itu membuat Hilda sebagai seorang pemimpin menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akhirnya, Hilda memutuskan untuk pergi ke Land of Dawn dengan tujuan mencari tempat tinggal baru yang aman bagi rakyatnya. Dia pun berkeliling dunia dan bekerja sebagai tentara bayaran sambil mencari tempat hidup yang ideal bagi rakyatnya. ODT. Siapa sih yang gak kenal dengan ODT? Cewek cantik pacarnya Lancelot ini merupakan salah satu hero dari golongan mage yang memiliki skill area yang menakutkan. Dengan skill ultinya, ODT dapat memecah formasi tim lawan dengan sangat mudahnya. Tapi, apakah kalian tahu kisah ODT? Singkat cerita, di sebuah pedalaman Nomian yang terletak jauh dari Land of Dawn, terdapat deretan pegunungan berkabut yang sangat indah dan berkilau seperti batu safir. Di tengah-tengah pegunungan tersebut terdapat sebuah danau yang disebut Swan Lake. Nama ini diambil dari sebuah kastel bernama Swan Castle yang terletak jauh dari pinggiran danau tersebut. Kastel ini dibangun oleh keluarga Regina. Keluarga Regina dulunya merupakan anggota keluarga dari sebuah kerajaan. Namun, mereka lari dari kerajaan tersebut untuk menghindari konflik politik yang ada di dalamnya dan mendirikan sebuah kastil yang berbentuk angsa tidak jauh dari danau. Di sana, mereka mendirikan kerajaan kecil yang sangat tentram. Sebuah legenda mengatakan apabila keturunan generasi ke-13 lahir, maka semua kawanan angsa akan menghormati dia. Putri ODT sebagai keturunan ke-13 digambarkan memiliki senyuman yang begitu menawan sehingga dapat membuat banyak orang terpana melihatnya. Banyak orang membicarakan sosok ODT yang bagaikan seorang dewi berwujud manusia. Untuk mewujudkan pujian dari orang-orang, dia pun mempelajari sihir kerajaan yang sangat sulit dan berhasil menguasainya. Meskipun banyak orang yang memuji dan mengaguminya, ODT selalu merasa kesepian hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pria bernama Lancelot. Pria yang saat itu terluka dan terdampar di pinggir danau Swan Lake. Selama masa pemulihan, tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. ODT pun pergi ke Land of Dawn untuk mengikuti jejaknya Lancelot. Lapu-Lapu. Hero yang satu ini merupakan salah satu hero yang diangkat dari kisah nyata yang ada di Filipina loh. Lapu-Lapu memiliki cerita yang sangat heroik hingga akhirnya membuat Monton sepakat untuk menghidupkan kembali pahlawan Filipina di dalam gamenya. Cerita mengenai Lapu-Lapu di dalam game memang sudah diubah, namun sebagian besar ceritanya masih mempertahankan cerita aslinya. Lapu-Lapu tinggal di daerah kepulauan yang memiliki kekayaan akan hasil alamnya. Daerah kepulauan tersebut berada di sebelah selatan Land of Dawn, di mana tempat ini terdiri dari gugusan pulau kecil yang sangat indah. Gugusan pulau tersebut memiliki tanah yang subur sehingga makanan sangat melimpah di sana. Kehidupan di sana pun sangat sejahtera, tapi suatu hari bencana hadir ke tanah kelahiran Lapu-Lapu. Sekelompok penjajah datang ke tanah tersebut dan mengganggu kedamaian di sana. Mereka berusaha untuk mengusik dan merampas kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Lapu-Lapu yang juga pemimpin Pulau Makadan tidak tinggal diam. Dia menolak dan melawan para penjajah yang mengacau dan mereka tidak mau dijadikan budak oleh bangsa asing.
Lapu-Lapu dengan tegasnya menolak dan berkata, "Walaupun musuh mempunyai tombak besi, kami pun mempunyai hati yang berani." Lapu-Lapu lalu memulai persiapannya untuk melawan penjajah. Dia mengambil pisau kembar miliknya dan mulai memimpin masyarakat desa untuk berperang dengan para penjajah. Mereka berhasil menghancurkan lawan dan menghabisi mereka hingga jumlah yang tidak terhitung. Berkat kepemimpinan Lapu-Lapu yang gagah dan berani, dirinya pun menjadi sangat dihormati oleh pihak lawan ataupun kawan. Mereka berhasil menjaga kedamaian dan rakyat larut dalam kemenangan yang haru. Tapi, kejadian itu justru membuat Lapu-Lapu jadi lebih waspada. Dia menyadari bahwa banyak musuh yang ingin masuk ke tanahnya dan merampas kedamaian dan kekayaan yang ada. Akhirnya, dia memutuskan untuk berkemas, berkelana, mencari arti kehidupan, dan melawan ketidakadilan melalui perjalanannya. Hellcut. Kalian pasti setuju dong kalau hero ini tuh hero yang sangat menyeramkan dan sangat ditakuti. Ya, Hellcat merupakan ras misterius yang sudah punah sejak lama. Namun, sebuah museum di Land of Dawn membuat tiruan sebuah ras misterius ini yang dibuat oleh Great Empire. Ras ini tercipta dengan kekuatan untuk menelan cahaya dan dapat membuat kegelapan di sekitarnya. Namun, bukan hanya talenta itu saja yang mereka miliki. Tapi, Hellcat juga memiliki kemampuan untuk menembus dimensi dan dapat menyelinap untuk mengejutkan musuh lalu menyerang mereka secara diam-diam. Selain itu, masih ada hal yang menakutkan tentang mereka, yaitu ekor mereka menyimpan racun alami yang sangat mematikan dari dalam tubuh mereka. Siapapun yang tidak beruntung dan bersentuhan dengan racunnya harus mengucapkan kata terakhirnya. Tapi, racun itu pula menyebabkan kepunahan ras tersebut dari dunia. Di dalam sejarah, tidak ada informasi pasti tentang bagaimana ras mereka punah, ataupun tentang bagaimana ras mengerikan ini hadir dan tersebar di Land of Dawn. Sejak kepunahan ras ini, manusia pun hidup berkembang dengan makmur. Meskipun begitu, tak ada satupun buku yang dapat memprediksi kapan makhluk mengerikan ini keluar dari kegelapannya dan kembali menyebar teror di Land of Dawn. Zax. Hero yang satu ini sangat menyebalkan ketika di dalam war. Dia dapat bersembunyi sambil menyerang dengan mudahnya. Di balik kekuatannya tersebut, ternyata Zax merupakan bangsa alien loh. Suatu ketika, pada sebuah peradaban, datanglah bangsa Castian yang sangat agresif dengan daya tahan hidupnya yang tinggi. Para Castian ini memiliki kemampuan paranormal seperti time space warping dan psionic mind untuk menaklukkan ras yang lebih lemah. Bangsa Castian mampu memanipulasi jiwa-jiwa serangga Domeri atau dikenal dengan Nightmare Spawn. Jiwa-jiwa abadi tersebut dapat muncul dimanapun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segala jenis perlindungan baik fisik maupun sihir. Setelah para Castian kembali ke planetnya, mereka memasukkan jiwa-jiwa abadi tersebut ke dalam tongkat maha kuasa yang sekarang dipegang oleh King of Castian. Zax merupakan salah satu Castian yang sudah menyerbu begitu banyak dunia. Ia mampu memperbudak pikiran para penduduk dan menjajah seluruh sumber daya mereka. Zax juga memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai seluruh planet dengan mengirim jiwa-jiwa abadi yang dia miliki ke dalam sebuah planet. Namun ternyata, salah satu jiwa yang ia kirimkan untuk merusak dunia terkurung di dalam sebuah malaikat suci yaitu Argus. Saat Argus dalam keadaan tertekan, jiwa tersebut berhasil kabur dan membangun kembali hubungan dengan Motherboard. Hal ini membuat Zax mulai waspada terhadap Land of Dawn. Ketika Zax melihat kekayaan sumber daya yang ada di Land of Dawn, Zax pun datang dengan tujuan untuk mendominasi